Halo, jumpa lagi dengan saya Lita Jonathans, dan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang salah satu jenis embroidery yang menjadi favorit saya saat ini adalah needlepoint. Nah, bicara tentang sulaman yang kita sebut dengan needlepoint ini, itu sangat luas sekali ya. Itu sebabnya saya banyak sekali melihat atau mempelajarin dari buku-buku yang memang menjadi koleksi saya, khususnya untuk sulaman needlepoint ini ya. Salah satunya adalah needlepoint book seperti ini. Karena memang jenis-jenis stitches untuk needlepoint ini sangat luas sekali, dan tergantung juga yang kita buat karya-karyanya itu digunakan untuk apa. Di sini banyak jenis-jenis stitch yang bisa kita pakai sesuai dengan karya apa yang kita mau buat. Needlepoint ini kita juga bisa menggunakan material di kain, tetapi lebih cenderung kain-kain yang jenisnya linen, dimana akan terlihat beberapa lubang-lubangnya. Kalau misalnya jenis kain yang untuk Aida misalnya, itu agak sulit, kita nggak bisa menggunakan stitches needlepoint di kain Aida, jadi sebaiknya kita menggunakan linen. Tetapi khusus yang saya buat di sini sebenarnya saya menggunakan kanvas. Nah, jenis-jenis kanvas itu pun juga banyak. Kalau kita bilang material yang kita pakai ini kanvas, sehingga kita bisa mengatakan ini adalah canvas work. Bisa kita katakan juga canvas work dengan menggunakan teknik-teknik sulaman needlepoint. Needlepoint ini juga sebenarnya sudah banyak sekali ya dilakukan zaman-zaman dulu, dan banyak juga digunakan untuk bermacam-macam produk, untuk dekorasi rumah juga dipakai teknik-teknik needlepoint itu. Dan kanvas yang kita pakai pun juga banyak jenisnya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kita mau bikin untuk puffnya kursi gitu ya, kita butuh kanvas yang lebih tebal juga, dan menggunakan benang yang lebih tebal. Biasanya kita menggunakan benang wool ya. Kalau di luar negeri lebih banyak menggunakan benang wool kalau dipakai untuk bantal-bantalan kursi misalnya, karena kalau di sana kan ada musim dinginnya ya, jadi untuk menghangatkan juga. Dan kalau untuk puff, untuk kursi, itu juga dipakai benang wool dengan kanvas yang lebih tebal. Tetapi karena memang di sini saya tidak menggunakan, tidak membuat untuk kursi, bantalan kursi gitu misalnya, jadi saya menggunakan kanvas-kanvas yang lebih halus. Karena ini juga kita bisa pakai untuk macam-macam ya. Misalnya untuk ini saya sedang mengerjakan satu project yang akan saya pakai untuk needle book sebenarnya. Jadi nanti ini bentuknya seperti ini, nanti akan saya lipat begini. Nah, di sini nanti akan jadi needle booknya. Saya masih harus tambahin liningnya lagi di sini. Dan ini saya juga menggunakan kanvas yang lebih halus, karena kegunaannya memang untuk sesuatu yang lebih kecil gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh benang yang saya pakai di bahan kanvas yang juga lebih halus. Benang ini
ukurannya yang nomor 8 ya, anchor pearl cotton. Ini anchor yang nomor 8 karena saya menggunakan atau saya sedang membuat needle book ini di bahan kanvas yang juga lebih halus. Nah, supaya saya bisa lebih jelas melihat lubang-lubangnya dalam proses untuk membuat ini, saya kadang-kadang membutuhkan kacamata pembesar juga gitu yang bisa membantu melihat lebih jelas si lubang-lubang ini, karena memang teknik-teknik yang kita pakai ini sebenarnya juga geometrik ya, motif-motifnya ya, sehingga harus dihitung dan tusukannya ini pun juga harus presisi dengan lubang-lubang yang ada di kanvas ini sesuai dengan bentuknya. Nah, saya masih ada satu project lagi yang memang ini juga saya mau bikin untuk scissors ya, untuk bungkus gunting nantinya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, saya tuh menggunakan kanvas yang lebih besar sehingga benang yang saya gunakan pun juga berbeda. Yang saya pakai ini perle juga yang nomor 5. Jadi benangnya juga lebih besar karena saya menggunakan kanvas yang lubang-lubangnya juga lebih besar. Sebenarnya kanvas, jenis-jenis kanvas ini juga hampir sama ya dengan kalau kita mau membuat kristik dengan bermacam-macam bahan yang ada ukurannya, ada berapa countnya gitu. Nah, ini juga termasuk yang besar. Nah, saya bisa menggunakan perle benang yang nomor 5. Kalau yang ini tadi saya menggunakan perle juga dengan nomor 8. Kalau untuk yang ini saya harus menggunakan nomor 5. Dan jarum yang kita pakai untuk membuat canvas work ini itu juga jarum tapestry yang kita sesuaikan juga dengan nomornya. Kalau kita menggunakan benang perle nomor 5 ini, kita tentunya harus menggunakan benang tapestry yang mata lubangnya ini juga lebih besar ya, dan cenderung ujungnya ini juga yang tumpul karena jarum ini hanya tembus di lubang-lubangnya ini. Jadi penggunaan dari alatnya, benang dan ukuran benangnya itu hampir sama dengan kita kalau kita membuat kristik. Nah, ini ada salah satu jenis tekniknya sama dengan needlepoint juga, tetapi motifnya ini yang kita sebut dengan bargello. Motif ini adalah motif bargello, tetapi teknik yang kita pakai satin stitch juga, tapi needlepoint ya. Nah, kalau kita lihat contoh-contohnya di sini di buku-buku ini, nah motif-motif bargello itu seperti ini. Ini terjemahannya ya, ada dari kebetulan ini buku Jepang, tetapi ada buku bahasa Inggrisnya diterjemahkan ke bahasa Jepang di sini. Nah, ini motif, jenis-jenis motif ini. Nah, ini juga buku ini menjadi referensi juga buat teman-teman kalau ingin mencari motif-motif bargello seperti ini, tetapi kita membuatnya di atas kanvas. Boleh kanvas yang lubangnya kecil atau yang lubangnya besar. Nah, ini salah satu yang sedang dikerjakan juga. Biasanya kalau motif-motif bargello ini juga ada nama-namanya. Di sini namanya lollipops ya, untuk motif yang seperti ini. Nah, ini juga tidak terlalu sulit karena stitchesnya ini satin stitch, jadi lurus-lurus saja. Nah, seperti ini. Nah,
Benang yang saya gunakan ini saya pakai rayon, jadi dia akan lebih mengkilap warna benangnya, lebih shiny. Dan saya menggunakannya itu juga pakai double, jadi saya pakai 3 floss ya ukurannya ya, sehingga bisa menutupi dari lubang-lubang kanvas ini. Jadi sebenarnya kita bisa eksperimen juga ya dengan canvas work ini, dengan benang apa aja. Kalau kita mau pakai sutra juga boleh, jadi kita bisa double, bisa triple, bisa supaya ketebalannya itu bisa menyesuaikan dengan kanvasnya. Nah, ini yang kita sebut dengan Bargello, dan ini beberapa motif yang sudah saya buat. Memang lebih saya bikin ini sampel-sampelnya untuk kita bisa pakai untuk apa aja, tapi saya cenderung menggunakan ini untuk di display gitu, untuk dekorasi, taruh di meja tamu atau kita masukin di dalam toples-toples ya kalau kita nggak mau pakai. Tapi ini juga kita bisa bikin untuk bantalannya jarum misalnya, atau kita bisa juga bikin kantong-kantong ini kita isi dengan potpourri, wangi-wangian. Nah, itu kita juga bisa menggunakan sebagai dekorasi. Ini beberapa jenis yang sudah saya buat, sudah cukup banyak motifnya ya. Motif-motif yang saya buat ini udah banyak macamnya dari buku Bargello ini. Nah, saya akan tunjukkan lagi referensi buku lagi. Ini saya sudah punya buku ini sudah sejak tahun 2008. Nah, ini saya beli di Kinokuniya. Buku ini agak langka memang. Jadi waktu saya dapatkan buku ini, saya belum tahu bagaimana caranya saya bikin needlepoint. Jadi ini buku pertama yang saya punya dari jenis sulaman needlepoint. Jadi saya banyak belajar dari awalnya, saya banyak belajar dari buku ini ya. Di sini desainnya banyak sekali menggunakan benang-benang, jenis-jenis benang emas ya. Ada emas atau perak, dan ada beberapa juga yang kita menggunakan beads. Ini contohnya seperti ini. Banyak sekali menggunakan benang-benang emas ya, atau benang-benang silver juga ya jenisnya, dan brandnya juga macam-macam. Nah, dia banyak kan desain-desain di sini bikin untuk boxes gitu, trinket box ya. Nah, ini motif-motif yang projectnya yang saya pelajari di sini. Tapi saya modifikasi lagi. Di sini juga ada menggunakan manik-manik ya. Ini jadi saya agak sedikit memodifikasi, misalnya seperti ini. Nah, biasanya saya menggunakan benang yang lebih tebal karena ini nanti rencananya akan jadi needle book juga, atau kita bisa pakai juga untuk covernya boxes. Swing box yang nanti akan dibuat. Ini salah satu contohnya juga, beberapa macam motif yang idenya memang dari sini. Saya menggunakan benang emas metal ya, ada metalnya di sini, dan menggunakan manik-manik juga. Nah, kalau kita lihat dari yang ini juga kita bisa lihat saya memakai variasinya juga menggunakan benang-benang emas. Sebenarnya sulaman-sulaman di Indonesia, khususnya di Minang ya, di Bukit Tinggi itu kan juga banyak sekali menggunakan benang-benang emas. Tapis Lampung gitu misalnya, itu juga banyak menggunakan gold thread ya, dan jenisnya pun juga bermacam-macam yang kita bisa pakai untuk disulam. Nah, di sini ada beberapa motif dan ada beberapa teknik juga dijelaskan bahwa
stitch-nya apa aja yang dipakai, karena memang jenis stitch-nya juga sangat banyak. Nah ini malah dipakai untuk bikin alasnya baki. Ini juga bagus. Nah ini adalah salah satu contohnya. Ini patternnya ada di sini. Ini teknik tusukannya yang kita buat seperti ini. Ini juga, ini motifnya berbeda. Ini juga dengan motif yang berbeda. Dan ini tadi ada satu lagi. Jadi inspirasinya saya dapatkan dari buku ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihatnya, kreatif embroidery teknik, tapi ini lebih banyak ke needle point. Nah ini juga ada beberapa yang saya kombinasikan juga dengan pita-pita. Ini kita pakai pita-pita juga yang diselipkan di antara benang-benang ini. Jadi pitanya itu kita bungkus dengan di couching dengan benangnya. Biasanya kalau untuk membuat ini kita pakai benang-benang yang lebih besar, yang nomor 5 dengan kanvas yang juga lebih besar supaya lebih kuat aja. Pada tahun 2018, jadi itu sebetulnya sebelum pandemik ya, saya berkunjung saya melihat pameran di Nong di Perancis, pameran quilt dan juga sebetulnya embroidery juga ya. Saya bertemu dengan seorang desainer namanya Veronique, dan saya membeli buku-bukunya dia. Ini karena memang buku-buku ini juga masih dalam bahasa Perancis ya, tentang tapestry yang dibuat di atas kanvas juga, dan jenis sulamannya needle point. Ini ada beberapa karyanya Veronique ini ya. Nah ini dengan dominan warna-warna merah, marun, dan krim, desain-desain yang dibuat oleh Veronique. Nah ini juga menjadi referensi saya ketika akan membuat needle point dengan tema yang agak berbeda. Ini menjadi ciri khasnya Veronique ya. Nah seperti ini, jadi susunan warna-warna yang dia pakai dengan teknik-teknik tusukannya. Nah ini buku ini bagus sekali. Nah seperti ini kan. Di sini dia juga menjelaskan teknik apa yang dipakai dengan nomor-nomornya ini. Jadi keterangannya ini sangat detail sekali. Ini salah satu bukunya. Kemudian ini satu buku lagi dengan tema-tema yang sangat soft, yang warna-warnanya, tone-nya lebih soft ya. Dia menggunakan krim, putih, off-white gini. Nah ini yang berbeda dengan ini ya. Jadi saya juga beli bukunya beliau. Nah di sini dia tulis. Kebetulan saya ketemu dan kita berdiskusi banyak, jadi dia juga kasih tulisan di bukunya ini. Ini jadi buku yang berharga banget buat saya. Nah ini tema-tema yang dia buat, yang berbeda dengan yang tadi yang pertama. Ini bagus sekali, susunan teknik-teknik tusukannya keren banget. Dan dia juga banyak menggunakan kanvas yang warnanya coklat ya. Ini juga agak berbeda seratnya kalau kita menggunakan kanvas-kanvas yang coklat ini. Ini beberapa teknik juga. Nah ini juga bagus. Ini kita juga bisa pakai untuk bantalan kursi ya, bantal-bantal kecil. Atau kita juga bisa pakai untuk toppernya box juga. Bagian ini juga kita bisa bikin untuk needle case. Nah ini jenis yang lain lagi. Oke, dan berikutnya satu buku lagi yang saya beli.
itu ini. Jadi dia bikin untuk divider. Divider ini biasanya kita juga menggunakan kanvas yang lebih besar lubangnya, dan biasanya kita juga menggunakan wool untuk itu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Di sini juga semua teknik juga dia dikasih lihat ya, motif-motifnya ini ya, dan bentuk-bentuknya. Nah, ini jenis-jenis contoh-contoh buku ini bagus banget. Ini juga desainnya dari Veronique ya. Entah dia tulis nggak di sini? Oh enggak. Nah, untuk membuat ini saya mengaplikasikannya itu di sini, di jute, atau di, kita bilangnya kain goni ya, kain karung ya. Nah, biasanya untuk membuat ini kita banyak menggunakan benang-benang wool, benang-benang yang besar-besar. Ini salah satu contohnya benang-benang wool yang saya beli juga dari Veronique. Nah, ini saya buat seperti ini. Ini jadi kayak sampler sebetulnya. Jadi beberapa motif-motif tusukan, beberapa motif-motif teknik-teknik tusukan ya, yang dikombinasikan. Saya mencoba untuk membuat jenis-jenisnya sebanyak ini. Tapi ini kayaknya saya mau bikin jadi wall hanging aja. Seperti ini ya, menarik ya. Yang maksudnya saya menarik itu karena kita bisa buat ini juga di atas goni, di atas jute ya, bahannya seperti ini. Jadi bukan kanvas yang saya pakai, dan ternyata berhasil dengan membuatnya di kain goni seperti ini. Nah, demikian teman-teman cerita saya tentang salah satu teknik sulaman yang kita sebut dengan needle point. Jadi kita tidak hanya bisa membuat needle point di atas kanvas misalnya, tapi kita juga bisa menggunakan bahan-bahan yang lain, termasuk kita juga bisa memakai bahan goni atau jute ini untuk membuat needle point. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat teman-teman yang ingin belajar untuk membuat needle point, kita bisa belajar bersama, dan sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih.